Wahai rakyat, bersabarlah, ceritakan kepada dunia dan kepada keturunanmu. Catat nama-nama koruptor di Indonesia, cari data hubungannya dengan pejabat yang masih cengar-cengir di tampuk kekuasaan. Blacklist mereka dengan cara apapun, bahkan kalau Anda itu seorang kriminal atau bahkan pembunuh, cobalah berikan persembahan dosa terbaik yang akan membuat Tuhan tersenyum dengan membunuh koruptor. Kadang-kadang, lebih indah menyaksikan berita perang daripada mengimpikan kemajuan negara ini dan bersih dari korupsi, atau setidaknya kita bisa menyaksikan bagaimana Palu Hakim mengetuk vonis berat seorang koruptor. Saya tahu, tak mungkin dunia ini bebas dari penjahat, tapi setidaknya pahlawan berjuang keras memberantasnya. Kamu pasti bosan mendengar bahwa Indonesia, negeri yang kaya raya, namun rakyatnya miskin. Kita bisa apa? Toh kamu hanya bisa memaki-makinya di internet atau menulisnya dengan diksi paling keras. Serasa kata-kata terlalu lembut dan terlalu indah untuk merepresentasikannya. Ini adalah buah dari sistem birokrasi yang sudah membusuk, yang telah lama menjadi sarang korupsi, kolusi, dan nepotisme. Saya rasa kita bertele-tele. Presiden terlalu banyak bicara, dan saya tidak butuh orang baik untuk memimpin negara ini. Saya butuh orang jahat yang membela rakyat. Birokrasi kita berdebah, seperti mesin penghancur keadilan, mesin penghisap darah rakyat. Ini bukan opini, ini adalah fakta yang sudah menganga lebar, seperti mulut buaya lapar yang siap menerkam mangsanya. Kita tak perlu lagi menelusuri bukti-bukti korupsi di birokrasi. Buktinya sudah ada di depan mata, bertebaran di setiap sudut negeri ini. Lihatlah infrastruktur yang amburadul, pembangunan yang tak kunjung rampung, anggaran negara yang menguap bak asap tanpa jejak. Lihatlah wajah-wajah pejabat yang bergelimang harta, sementara rakyatnya masih berjuang untuk sesuap nasi. Ini bukan sekadar ketidakmampuan. Ini adalah kejahatan sistematis yang terorganisir dengan rapi. Ini adalah bukti nyata bahwa birokrasi kita telah menjadi jaringan korupsi yang tak perlu ditelusuri lagi. Karena itu sudah menjadi sebuah keadilan tersendiri bagi para elit yang berkuasa. Keadilan bagi para bajingan. Sistem perizinan yang berbelit-belit, pungutan liar yang merajalela, dan permainan proyek yang tak berujung, semuanya adalah bukti nyata dari penyakit kronis yang menggerogoti tubuh birokrasi kita. Setiap lapisan birokrasi, dari tingkat paling bawah hingga puncaknya, terinfeksi virus korupsi. Mereka bekerja sama, saling melindungi, membentuk sebuah kartel yang kokoh dan tak tertembus. Mereka adalah para parasit yang menghisap kekayaan negara untuk kepentingan pribadi, sementara rakyat hanya bisa gigit jari, meratapi nasibnya yang malang. Bayangkan, kawan-kawan, betapa besarnya potensi ekonomi Indonesia jika birokrasi kita bersih dan efisien. Betapa majunya negara ini jika anggaran negara digunakan untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk memperkaya segelintir orang yang haus kekuasaan. Namun, mimpi itu hanya tinggal mimpi. Birokrasi kita telah menjadi penghalang utama bagi kemajuan bangsa. Ia adalah monster yang harus dibunuh, bukan sekadar diobati. Reformasi birokrasi adalah tahi anjing. Itu hanya sebatas wacana, retorika belaka. Faktanya, korupsi di birokrasi semakin merajalela, semakin sistematis, semakin sulit untuk diberantas. Ini karena akar masalahnya bukan terletak pada individu, melainkan pada sistem itu sendiri. Sistem yang dirancang untuk menciptakan peluang korupsi, sistem yang melindungi para koruptor, sistem yang membuat rakyat tak berdaya. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita harus pasrah dan menerima kenyataan pahit ini? Tentu saja tidak. Kita harus melawan, kita harus berjuang untuk perubahan. Kita harus menuntut akuntabilitas, transparansi, dan keadilan. Kita harus membangun sistem birokrasi yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan publik. Kita harus menyingkirkan para bajingan yang telah lama mencengkeram birokrasi kita. Kita membutuhkan perubahan jahat dimulai dari rakyat itu sendiri. Entah dengan cara apapun. Silahkan pikirkan. Mari diskusikan di kolom komentar. Kemana para tukang sihir yang katanya sakti itu? Kemana para tokoh agama, kiai, ustadz dari ormas-ormas yang katanya berpengaruh itu?
Saya tidak ingin menyebut mereka ditampuk kekuasaan, sebab semua sudah jadi alat kekuasaan dan apakah kau tidak punya kebencian atas hal ini? Bahkan jika bisa negara ini perlu dijajah sekali lagi. Betapa malunya kita jadi orang Indonesia. Masyarakatnya bodoh, pejabatnya korup, perilakunya menjijikan. Dan naifnya, ini nggak akan selesai sampai kapanpun, karena korupsi dikaderisasi dan kebodohan itu menular. Jadi, apakah jika tak bisa diperbaiki, perlu kita rusak sekalian? Generasi muda yang aktif berpolitik, Anda tahu itu? Jangan sampai mewarisi isi kepala pejabat kini yang penuh dusta. Mari kita diskusi apa solusi terbaiknya.